lagi kita melanjutkan kisah perjuangan balas dendam dari seorang mantan narapidana yang bernama Park Se-roy. Di episode sebelumnya, Jang Dae-hee terusik dengan nama Park Se-roy yang muncul dalam daftar pemegang saham Jangga. Ia kemudian bergegas mendatangi kedai Danbam dan bahkan mencicipi makanannya. Namun tujuannya bukanlah hanya sekedar mencicipi makanan, melainkan menegaskan kepada Park Se-roy bahwa ia tak akan mampu melawan Jangga. 포기하고 적당히 살아. Presdirjang juga memberikan sebuah peringatan bahwa seekor harimau tak hanya menggeram dan mengaum, melainkan ia akan mengoyak mangsanya. 호랑이는 짖지 않아. 무리입니다. 그 끝에 당신이 있습니다. 안녕히 가십시오! Pasca pertemuan menegangkan hari itu, Park Se-roy mengamati sebuah video seekor harimau yang sedang mengaum. Ia mengatakan bahwa tak keberatan jika Presdirjang menganggapnya hanya seorang bocah. Dengan begitu, Presdirjang tak akan mengerahkan sekuat tenaga untuk mengalahkan seorang bocah. Pukulan pertama sangat penting dalam pertarungan, namun pukulan pertama harus dari belakang. Itulah strategi awal Park Se-roy untuk melawan perusahaan Jangga. Lantas, apa yang dimaksud dari strateginya? Strategi pukulan dari belakang sudah dipikirkan oleh Park Se-roy 8 tahun yang lalu saat ia mendekam di penjara. Bersama Lee Ho-jin, teman sekolahnya korban pembunuhan Jang Geun-won, mereka memiliki satu tujuan untuk balas dendam menghancurkan Jangga. Ho-jin ingin membalaskan dendamnya dengan menjadi seorang manajer dana dan membantu mengelola dana duka dari Park Se-roy untuk membeli saham perusahaan Jangga yang kini hampir 1%, yakni 1,9 miliar won dari total 200 miliar won. Sebuah angka yang sangat besar bagi orang biasa seperti Park Se-roy. Se-roy dan Lee Ho-jin sebelumnya mendekati Kang Min-jung, salah satu direktur perusahaan Jangga dan kolega mendiang Park Sung-yeol, ayah Se-roy. Jauh sebelum itu, Ho-jin sudah menjadi manajer dana saham milik Kang Min-jung. Min-jung juga mengetahui kisah permusuhan antara Park Se-roy dengan Presdirjang. Se-roy kemudian meminta Min-jung untuk membantu misinya dengan menunjukkan keberpihakannya mendukung Min-jung menjadi pemegang saham terbesar perusahaan Jangga untuk menggantikan Jang Dae-hee. Mengingat Jang Geun-won sebagai putra Presdirjang dianggap tak kompeten menjadi pewaris perusahaan Jangga. Se-roy menunjukkan keyakinannya dengan berusaha memiliki saham 1% dari total saham Jangga, alias 2 miliar won, dan mendukung Min-jung untuk maju menjadi presdir perusahaan Jangga. Namun seorang Kang Min-jung tak mudah bersimpati dengan kisah menyedihkan dari Park Se-roy dan juga tidak tertarik dengan angka saham yang dijanjikan Se-roy. Namun ia memberikan sebuah misi yang harus dilakukan oleh Se-roy, yakni dengan membuat Jang Dae-hee menikmati hidangan kedai Danbam. Karena sosok Jang Dae-hee hanya bersedia mengunjungi resto-resto papan atas. Dengan begitu, ia akan percaya dengan tekad seorang bocah bernama Park Se-roy. Begitulah Se-roy membuat gebrakan dengan mengusik Jang Dae-hee dan berhasil membuat Presdirjang mendatangi kedainya. Kini Se-roy berhasil membuat Kang Min-jung tertarik bekerja sama dengannya untuk menghancurkan Jangga. Namun sayangnya, Presdirjang justru mengetahui bahwa Min-jung bekerja sama dengan Se-roy. Melihat data terbaru rasio pemegang saham Jangga antara pendukung Presdirjang dan pendukung Min-jung, data menunjukkan pemilik saham pendukung Kang Min-jung masih 12% di bawah pendukung Presdirjang. Hal ini dikarenakan orang dalam sangat mempercayai kapabilitas seorang Presdirjang. Lalu langkah selanjutnya yang harus diambil oleh Park Se-roy adalah merusak kepercayaan para pendukung Presdirjang dengan melibatkan seorang mantan detektif polisi yang menjadi salah satu distributor bahan makanan di kedai Danbam. Dahulu ada seorang detektif polisi bernama Detektif Oh yang dulunya membantu menangani kasus kecelakaan yang menimpa ayahnya Se-roy, Park Sung-yeol. Namun ia terpaksa menutupi kebenaran demi menyelamatkan pekerjaannya.
Pasca kejadian itu, ia hidup dihantui rasa bersalah yang teramat dalam. Seroyi dan Yisoo kemudian pergi ke kota Pajin untuk menemui detektif Oh. Dalam perjalanannya, Seroyi yang terkesan seorang tertutup, ia justru menceritakan seluruh kisah hidupnya yang menyakitkan. Detektif Oh bersedia memberikan kompensasi kepada Seroyi agar Seroyi tak pernah mendatanginya. Namun Seroyi hanya meminta keadilan atas kasus ayahnya, yakni mengungkap kebenaran dan menyerahkan diri. Dengan begitu, Jang Geun-won akan dipenjara dan membuat saham Prestirjang turun serta merusak kepercayaan para pengikut Prestirjang. Di suatu malam saat hujan turun, Yisoo sedang tidur bersandar di kaki Seroyi. 잘 못 자요. 조금만 이러고 있을게. Ia melihat bekas luka di tangan kirinya. 이 상처는 뭐예요? Bekas luka itu Royi dapatkan saat bekerja di laut dan juga sebagai kuli angkut. 그럼 이거는? 막루동어도 Yisoo kemudian tak kuasa membendung air matanya yang merasakan kesedihan atas penderitaan Seroyi di masa lalunya. 조금 좋아한다는 이 마음이 사랑임을 깨닫는다. 죽여버리겠다는 다짐. Beralih di keluarga Jangga, Prestirjang mengundang Jang Geun-soo untuk berhenti menjadi pelayan Danbam dan bersekolah ke luar negeri. Namun Geun-soo menolaknya dan menanyakan hubungan orang tuanya dengan Park Seroyi. Prestirjang justru menjawab bahwa tidak ada orang baik dan jahat di dunia ini, melainkan yang kuat selalu memakan mangsanya. Geun-soo membalas bahwa Seroyi lebih kuat dari yang ayahnya bayangkan. 아버지 생각보다 강한 사람이에요. Di sisi lain, ada Geun-soo dan Yisoo tengah berbincang di tepi laut. Yisoo mengetahui bahwa Geun-soo telah menyukainya. Dengan santai, Yisoo menjawab bahwa ia menyukai bosnya Park Seroyi. Namun Geun-soo masih memiliki kesempatan jika ia menjadi pewaris Jangga. 장가. Akankah Geun-soo mempertimbangkan kembali untuk menjadi pewaris Jangga? Di suatu pagi di akhir pekan, Suah yang hendak meminta es batu ke kedai Danbam justru bertemu dengan Yisoo. Namun Seroyi justru menerima kabar buruk dari pemilik gedung yang ditempatinya. Pihak pemilik gedung berniat mengusir kedai Danbam dan menjualnya dengan harga yang lebih menguntungkan. Yang menjadi masalah adalah pemilik gedung baru meminta kenaikan harga sewanya sejumlah 5% dan berniat mengusir kedai Danbam sehingga terjadi pemutusan kontrak secara sepihak. Saat Seroyi menghubungi pemilik gedung baru, rupanya dia adalah Jang Dae-hee, CEO perusahaan Jangga. 이태원에서 단밤이라는 가게 운영하고 있는 장대희. Kini Prestirjang melakukan serangan balik untuk menghancurkan Park Seroyi. Mengetahui hal ini, Yisoo berluapkan emosi dan melampiaskannya kepada Geun-soo dan juga Suah. Namun Seroyi justru berteriak kepadanya untuk menghentikan ocehan Yisoo. Seketika Yisoo merasa sangat kesal lalu membuang es batu dari tangan Suah dan bergegas keluar. Keesokan harinya, Seroyi dengan pakaian serba hitam mendatangi Jang Dae-hee di perusahaan Jangga dan suasana seketika berubah menjadi sangat menegangkan. Jang Dae-hee kembali menunjukkan taringnya dan menekankan bahwa kemanapun Danbam pergi, dia akan mengejarnya dengan kekuatannya. Lagi-lagi Prestirjang meminta Seroyi untuk menyerah dan berlutut kepadanya. Namun sifat keras kepala Seroyi tak mudah membuatnya menuruti permintaannya. 오늘 이렇게 보니 감정적 선택을 얻을 수 있는 게 아니야. 회장님의 Seroyi mengatakan bahwa ia jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Tak seperti Jangga yang menunjukkan kekayaan sebagai kekuatannya, Seroyi justru dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa kepercayaan orang-orang di sekitarnya adalah sumber kekuatan baginya, dan Jang Dae-hee tak akan mampu merebutnya.
나한테서 어떤 것도 빼앗지 못해서 사람이 있기 때문에 장사를 할 수 있는 겁니다. 무릎 꿇으면 되는 겁니다. Beralih ke scene Jang Geun-soo yang menghadap Park Se-roi. Geun-soo mengatakan bahwa ia sudah mengetahui perseteruan Se-roi dengan keluarganya dan meminta maaf atas tindakan keji keluarganya. Namun Se-roi menganggap Geun-soo tidak terlibat dalam masalahnya. Roi juga merasa seperti melihat dirinya di dalam jiwa Geun-soo, sosok pemuda yang membutuhkan seseorang untuk sandaran. Alasan itulah Se-roi menerima Geun-soo sekalipun ia berasal dari 네. keluarga jangga. 벌 받을 거예요. Malam hari, Se-roi dan kawan-kawan pergi ke sebuah klub malam. Namun kekacauan terjadi saat peraturan klub tersebut dianggap sara. Sang pemilik klub tidak mengizinkan Tony untuk masuk karena dianggap sebagai orang Afrika. Situasi diperparah dengan Cho Yi-soo yang tak mau membelanya. Seorang Park Se-roi tentu tak tinggal diam. Ia diam-diam melakukan aksi protes dengan mencoret-coret dinding klub tersebut yang dianggap sara dan tidak sesuai dengan kebudayaan Itaewon. Kini Geun-soo mengetahui perseteruan Se-roi dengan keluarganya dan membuatnya merasa bersalah atas tindakan keluarganya. Sejak itulah Geun-soo berniat untuk berhenti dari Danbam dan menjadi pewaris jangga. Ia juga berencana membujuk ayahnya untuk berhenti mengganggu Se-roi. Tentu Cho Yi-soo sangat antusias dengan rencana Geun-soo dan mendukungnya untuk segera mengundurkan diri dari Danbam. 단밤 그만두려고. 그럼 진짜 고마울 것 같은데. Geun-soo kemudian menghadap Park Se-roi untuk mengundurkan diri, dan Yi-soo tanpa ragu langsung menyetujuinya. Ia juga mengatakan bahwa satu-satunya solusi untuk mempertahankan Danbam adalah dengan memecat Geun-soo. Yi-soo melakukan semua ini karena tak tahan melihat Se-roi yang menderita dan terus merugi akibat ulah Jang Dae-hee. Namun sikap Cho Yi-soo ini justru tidak diterima oleh Park Se-roi. Se-roi seketika berluap emosi dan melepas tanda pengenal Cho Yi-soo, bahkan melemparnya. Ia juga berteriak kepada Cho Yi-soo yang tak habis pikir dengan sikapnya yang dianggap tak berperasaan. Yi-soo mengatakan bahwa bisnis adalah soal keuntungan. Ia tak akan berkembang jika hanya mengandalkan rasa simpati. Namun pandangan Se-roi justru berbeda. Ia tak ingin berbisnis yang berorientasi keuntungan semata dengan memecat orang yang ia pedulikan. Ia justru memiliki prinsip bahwa bisnis adalah tentang manusia. Lalu muncullah gebrakan Se-roi bahwa ia akan membeli sebuah gedung. Tentu ini sangat mengejutkan mengingat ia dilanda kerugian namun ia justru mampu membeli sebuah gedung. So, dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu? Jauh sebelum itu, Se-roi sudah memikirkan nasib kedainya. Ia menarik uang investasinya di perusahaan jangga untuk membeli sebuah gedung. Sebelumnya, Ho Jin juga menyarankan untuk menghentikan bisnis Danbam yang terus merugi dan beralih ke bisnis direktur Kang Min-jung yang dirasa lebih menguntungkan. Namun Se-roi tetap teguh mempertahankan kedainya karena ia merasa bertanggung jawab atas kehidupan orang-orang terdekatnya yang sudah percaya dan mempertaruhkan hidupnya untuk Danbam. Keesokan harinya, muncullah sebuah cuitan blog dari Cho Yi-soo menyoroti isu sara yang dialami Tony di klub malam kala itu. 사장님 건드는 사람 Disusul Tony yang mendatangi Yi-soo untuk menegaskan bahwa ia adalah orang Korea, bukanlah orang Afrika seperti yang dituliskan oleh Cho Yi-soo. Tony menceritakan bahwa ayahnya adalah orang Korea yang hilang pasca mencari neneknya. Tony kini masih berjuang mencari keberadaan ayahnya untuk mendapatkan kewarganegaraan Korea. Meskipun Yi-soo sebelumnya nampak agak kejam, namun kini Yi-soo bersedia membantu Tony untuk mencari keberadaan ayahnya dan juga mendapatkan kewarganegaraannya. Melihat sikap Yi-soo yang berubah membuat Se-roi bangga kepadanya. Yi-soo lalu meminta Se-roi untuk mengembalikan dan memasangkan kembali tanda pengenalnya. Yi-soo menyadari bahwa tidak mudah menghadapi seseorang idealis dan keras kepala seperti Park Se-roi. Ia juga terkadang tidak mengerti jalan pikiran Se-roi. Namun kini, ia akan berusaha untuk mengerti dan memahami Se-roi. Di hari yang baru, Se-roi membeli sebuah gedung di suatu gang Itaewon.
Sembari membereskan kedainya, Seroyi memberikan pamflet kepada orang yang melewati kedainya. Ia juga memberikan kepada salah seorang nenek yang tinggal di dekat gang tersebut. Beliau berkata bahwa tempat ini tidak bagus untuk berbisnis karena siapapun yang berbisnis di gang ini tak akan pernah berhasil, bahkan selalu merugi. Nenek tersebut kemudian memberikan sebuah kartu nama yang tertera nama pinjaman harian, alih-alih Seroyi membutuhkan bantuannya. Kini kedai dan BAM kembali beroperasi di tempat yang baru dengan diawali siaran langsung yang dilakukan oleh Yiso untuk menarik para pelanggan. Saat Seroyi memulai kembali bisnisnya, ia bertemu dengan Direktur Kang dan meminta maaf atas tindakannya yang menarik investasi serta mengacaukan misinya. Namun Direktur Kang tak pernah mementingkan nilai investasinya. Ia tetap mendukung keputusan Pak Seroyi. Mereka kemudian menyamakan prinsip dan tujuan untuk kembali bekerja sama. Seroyi mengatakan bahwa misinya bukan hanya untuk balas dendam, melainkan ia menginginkan sebuah kebebasan. Dengan begitu, tak akan ada orang yang bisa mengganggunya dan juga orang-orang terdekatnya. Ia tak mau goyah oleh siapapun dan situasi apapun, agar ia bisa membuat keputusan sendiri tanpa membayar atas prinsip hidupnya. 제가 원하는 건 소신의 대가가 없는. Di tempat lain ada Prestirjang yang sedang melakukan seminar. Rupanya Cho Yiso menjadi salah satu peserta yang menyaksikan seminar Prestirjang. Ia lalu mengajukan sebuah pertanyaan yang memprovokasi Jang Tae-hee. Prestirjang lalu meminta Cho Yiso untuk bertemu dengannya secara pribadi. Prestirjang tertarik merekrut Cho Yiso untuk bekerja di perusahaan Jangga. Tentu ini merupakan salah satu strateginya untuk menghancurkan Seroyi. 또 장가에 오지 않겠나? Namun Yiso memberikan sebuah penolakan karena rasa loyalitasnya terhadap bosnya Pak Seroyi. 하지만 회장님 제안도 그때 다시 한번 제안해 주세요. Kembali ke kehidupan Pak Seroyi. Dengan membeli sebuah gedung untuk bisnisnya, ia harus memikirkan pajak yang tidak sedikit. Namun ia tidak merasa khawatir sedikit pun, karena ia memiliki seorang ahli pengelola dana bernama Lee Ho-jin. Seroyi kemudian berencana untuk membuat izin perusahaan, guna meringankan beban pajak sesuai dengan saran dari Ho-jin. Seroyi kemudian menghubungi teman-temannya untuk menyumbangkan ide nama perusahaannya. Setelah proses diskusi yang panjang, muncullah sebuah nama, yakni Itaewon Class, yang diusung oleh Seungkwan atau IC, sebuah akronim yang disarankan oleh Cho Yiso. Kini mereka semua telah setuju untuk menggunakan IC sebagai nama perusahaannya, yang berarti Itaewon Class. 태어나면 자유, 창립 멤버다.